kodrat siswa yang sudah dimiliki oleh siswa, kita tuntut sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian pendidikan itu menghamba pada anak atau menghamba pada siswa. Kita sebagai guru adalah, kita ibaratkan seorang pelayan, kita ibaratkan seorang petani. Apa yang kita semai itu nanti akan tumbuh di dalam diri para peserta didik kita. Kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi, mengapa kita sebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena di sini sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan analisis diagnostik kepada siswa, baik itu analisis diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Jika kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa mengenai pembelajaran apa yang akan kita sampaikan sebelumnya. Misalkan kita mau belajar perhitungan, matematika, penjumlahan, pengurangan, maka materi prasyarat apa yang harus dimiliki oleh siswa itu bisa kita berikan beberapa pertanyaan. Kemudian yang kedua, analisis diagnostik non-kognitif. Ini berkaitan dengan bakat, minat siswa, kemudian kebiasaan siswa belajar di rumah itu bagaimana, dengan siapa, dan lain sebagainya. Nanti panjenengan bisa menerapkan di kelas masing-masing, mencoba, nanti bisa minta contoh analisis diagnostiknya ke saya, boleh, monggo. Kemudian, nah ini salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami lakukan di kelas. Ketika itu, nah siswa waktu itu menggunakan berdiferensiasinya ada 3, yaitu proses, konten, dan produk. Nah, di mana prosesnya itu siswa ada yang diajak ke perpustakaan di kelas, kemudian untuk produknya anak-anak bisa memilih produknya itu nanti berupa mind map, kemudian anak-anak boleh berbentuk tabel, hasil tagihannya boleh berbentuk mading, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif. Lanjut. Oke Bapak Ibu, sebelumnya ini saya mau bertanya, jika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu saya di sini. Baik, Bu Novi. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Boleh, Bu Ida. Melakukan dengan penuh tanggung jawab semua tata tertib yang dimiliki. Melakukan dengan penuh tanggung jawab, apalagi Bapak Ibu. Tentang kepatuhan, apalagi. Baik, Pak Bram. Etos kerja bagus, luar biasa. Oke, kita buktikan apakah jawaban Bapak Ibu benar. Oke, disiplin. Kita lihat. Nah, ini tadi yang sudah panjenengan coba berikan. Berupa tata tertib, kepatuhan, bahkan juga ada hukuman. Next. Namun selama ini di mindset kita akhirnya disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, tidak mengenakan atau tidak memberikan kenyamanan pada kita. Padahal manusia itu kebutuhan dasarnya salah satunya adalah kebebasan dan kenyamanan. Nah, lalu apa ya sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri? Kita lanjutkan. Nah, ternyata bukan ya, cengcereng, dicoret. Nah, ternyata disiplin itu adalah sebuah kontrol diri. Kontrol diri itu apa yang bisa kita lakukan berdasarkan di atas kendali kita, kendali diri kita. Misalkan hari ini saya misalkan diet, ya. Hari ini saya berpikir saya diet, saya tidak harus makan makanan yang menggagalkan diet saya. Nah, maka di situ saya memegang kontrol dan motivasinya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri saya. Jadi berupa kesadaran. Nah, akhirnya nanti disiplin itu akan menumbuhkan, kalau di sekolah akan terwujud merdeka belajar, mewujudkan tujuan pendidikan,
profil pelajar Pancasila. Adakah yang bisa bantu saya menyebutkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Berapa? Bu Esin? Belajar Pancasila. Oke, mungkin bisa sambil nyanyi Bu Esin, coba. Boleh berdiri Bu Esin menemani saya? Oke, kita bernyanyi bersama dulu mungkin ya. Jadi profil pelajar Pancasila tidak hanya untuk yang kurmer ya, tapi untuk semua jenjang kelas. Monggo Bu Esin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk Bu Esi, luar biasa sekali ya. Nah, itu mungkin nanti bisa diajarkan ke siswa-siswa panjenengan untuk lebih mengenal apa itu nilai profil pelajar Pancasila. Lanjut. Oke, selanjutnya di poin yang kedua adalah mengenai posisi kontrol. Next. Oke, sekarang saya meminta Bapak Ibu secara berpasangan mungkin dengan teman yang ada di sebelahnya. Bu Ida berpasangan dengan siapa? Oh, dengan Bu Suci, boleh dengan Bu Suci. Maju. Ya. Oke ya, berpasangan dengan teman yang ada di sebelahnya. Nanti ada yang menjadi orang yang dipaksa untuk membuka tangan. Jadi salah satu misalkan Bu Esin. Bu Esin membayangkan di dalam tangannya itu ada sebuah benda yang sangat berharga. Entah itu emas, permata atau apa terserah menurut bayangan panjenengan semuanya. Nah, Pak Faris selaku penggoda. Nah, ini maksudnya penggoda dalam konotasi yang lain ya, Pak Faris. Jadi nanti Pak Faris itu merayu Bu Esin bagaimana caranya agar mau membuka kepalan tangannya. Entah itu ditawari dengan berbagai hal, ditawari duit, ditawari makan, ditraktir dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke, monggo silakan 1, 2, 3. Nah, contohnya begini, coba. Nah, coba Bu Esin bisa ke depan. Oke, saya beri contoh dulu. Bu Esin, saya mau Bu Esin membuka tangan Bu Esin. Saya akan memberikan uang 1 juta. Mau? Yakin Bu Esin tidak mau? Saya traktir ke Matos. Saya traktir apa yang dimau Bu Esin. Mau beli pakaian, mau beli sepatu, boleh Bu Esin. Tidak, kayaknya berbohong. Seperti itu sampai nanti Bu Esin mau tergoda untuk membuka kepalanya. Iya. Tangannya. Oke, coba Bu Esin sama Pak Faris dan yang lainnya coba. Oke, ayo mencoba. Boleh juga misalkan dipaksa pakai tangan, boleh. Boleh dipaksa pakai tangan, boleh. Silakan, monggo. 2, 3, 4. Oke. Ayo, mau buka apa tidak ya Bu Esin? Ayo Bu Afi, ini siapa yang bagian ini? Oh iya. Ayo digoda temannya agar mau membuka. Ayo. Ada di sana Wina kok gitu sih. Rayu nak, buka nama. Dipegang tangannya. Kita jalan-jalan.
anak Solina. Bu Vio, pertama saya ini mau lihat, coba uangnya lihat yang di tangan nggak? Terus Mbak Vio, ini kan putrinya lagi sakit, ayo kita berdoa dulu. Gimana sih kita berdoa? Gitu. Kalau berdoa masa begini ya nggak boleh, ayo dibuka. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata bujukannya itu tidak harus dengan uang, tapi mungkin dengan sesuatu yang mungkin, nah, yang lainnya, yang berharga. Karena yang berharga itu bukan hanya uang ya ternyata ya. Keluarga juga harta yang paling berharga. Oke, baik, di sini bisa kita simpulkan, Bu Vio. Tadi Bu Vio mau membuka tangannya karena apa tadi, Bu Vio? Disuruh berdoa. Beliau mendoakan anak saya itu cepat sehat. Karena ada doa-doa. Nah, berarti Bu Vio mengontrol dirinya untuk membuka tangannya, bersedia. Nah, inilah yang dinamakan dengan kontrol diri. Kita yang bisa menentukan kita mau melangkah kemana. Kita mau melangkah ke kanan atau ke kiri, itu kitalah yang mengontrol. Kita mau datang terlambat, kita mau datang tepat waktu, itulah kita yang mengontrol. Kita mau tertib melaksanakan administrasi ataupun tidak, itu kita juga yang mengontrol. Lanjut. Nah, kenapa kok kita tadi bilang tentang kontrol? Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kita butuh disayangi teman dan seterusnya. Kita butuh diterima kehadirannya oleh teman. Nah, misalkan seperti Bu Feni, orang baru di sini, butuh disayangi, butuh diterima oleh warga-warga Kota Lama Satu yang ada di sini. Nah, kita juga butuh kesenangan, kita butuh happy, kita butuh healing. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kita butuh kemudian kekuasaan. Nah, manusia itu butuh akan kekuasaan, walaupun itu sedikit, misalkan di kelas atau mungkin kekuasaan mengenai barang-barang yang merupakan miliknya. Kemudian manusia juga membutuhkan kebebasan. Betul ya Pak Bram ya? Betul. Nah, manusia itu ternyata juga membutuhkan freedom, kebebasan. Kebebasan dalam segala hal, tidak ingin diikat, tidak ingin dibelenggu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Nah, ternyata di sini, ya, kita lanjutkan lagi tadi ke posisi kontrol. Kita tarik benang merahnya dari kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa seseorang itu memiliki 5 posisi kontrol dalam segala sesuatu. Nah, terutama untuk kita guru selaku hukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita lihat maksudnya penghukum itu bagaimana, pembuat merasa bersalah bagaimana. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Dari motivasi tadi, dari kebutuhan manusia tadi, tentunya ada motivasi yang muncul. Motivasi itu ada 2, ada internal dan eksternal. Motivasi yang paling baik kira-kira yang eksternal atau internal, Bapak Ibu? Oke, yang internal, karena internal itu berasal dari dalam diri, yang itu artinya membangkitkan kesadaran diri sendiri. Yang pertama, ketika guru berposisi sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu saya hukum membersihkan apa? Kalau kamu tidak tepat waktu, kamu akan saya hukum seperti ini. Itu posisi guru selaku penghukum. Hasilnya apa? Murid nanti akan menjadi pribadi yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain.
Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu gak kasihan sama Bu Putri. Kalau kamu nanti gak manut, kamu gak kasihan sama Bu Putri. Nah, itu posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Akhirnya anak nanti akan cenderung untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu, bahkan menyangkal. Akhirnya siswa, nah kamu gak kepengen seperti ini ya. Nah, akhirnya siswa jadi banyak yang berbohong. Selanjutnya, nah guru memiliki posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya, lakukan untuk bapak ibu ya. Ayo, kamu harus mengerjakan PR. Bu Putri kan temanmu, kita kan sudah friend, kita adalah sahabat di kelas kita. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Akibatnya apa? Siswa ternyata nanti akan jadi ketergantungan. Oh, aku ngenteni guruku ngomong ini ya. Kalau guruku tidak ngomong seperti ini, aku tidak akan melaksanakan. Itu akibatnya. Kemudian selanjutnya, guru sebagai pemantau. Nah, pemantau namanya juga pemantau. Di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah, kita lihat di sini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar peraturan ini? Nah, jadi tolong ukurnya langsung ke peraturan. Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, seperti itu. Akhirnya, nah hasilnya di sini akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau siswa diawasi oleh guru yang berposisi sebagai pemantau ini tadi, siswa akan tertib. Tapi jika tidak ada guru, maka siswa akan berbuat kembali sesuai dengan yang perbuatan jelek yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah control manager, guru sebagai manajer. Nah, guru di sini ketika ada masalah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa yang menggambarkan tentang dirimu. Jadi lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa itu menyadari kesalahannya. Nah, hasilnya bisa menguatkan watak atau karakter. Lanjut, Bu Sofi. Nah, ini lanjutannya karena tabelnya patah tadi ya. Nah, ini lanjutannya dampaknya seperti ini. Nah, kira-kira posisi apa ya yang paling tepat diambil oleh seorang guru untuk menghadapi siswa? Posisinya kan tadi ada pendukung, ada apa tadi? Nah, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira posisi apa ya yang paling tepat harus diambil oleh guru untuk menyelesaikan berbagai kasus atau menghadapi siswa yang kita hadapi setiap hari? Kan setiap hari pasti ada saja permasalahan. Kira-kira posisi mana yang paling tepat untuk itu? Sebagai manajer. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus berposisi sebagai manajer. Nah, ketika kami pelatihan itu ada yang bertanya, Pak, kepada instruktur kami, kebetulan instruktur kami laki-laki, Pak, apakah boleh ketika kita menyelesaikan masalah, misalkan ada siswa yang terlambat, boleh nggak kita langsung memarahi dulu, baru nanti kita panggil sesuai dengan langkah-langkah manajerial tadi, boleh nggak kita marah-marah dulu atau sebagai pemantau dulu lah? Ini peraturannya apa? Sekarang jam berapa? Kamu kok baru datang? Boleh nggak kita seperti itu? Ternyata jawaban dari instruktur tidak boleh. Jadi ketika menghadapi siswa, menyelesaikan masalah dengan siswa, kita harus langsung memegang kendali sebagai seorang manajer. Nah, ini sudah coba saya terapkan di anak saya Hasna, dan juga di kelas juga sudah coba saya terapkan, dan alhamdulillah pelan-pelan berhasil. Memang kalau satu kali tidak langsung berhasil, kita akan lelah,
kita akan capek, kita membutuhkan banyak waktu. Tapi ketika kita mencoba, nah itu lama-lama anak-anak akan terbiasa. Oh iya, ternyata seperti ini itu tidak baik. Akhirnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi, Bu Sofi. Oke, ini yang tadi. Oke, itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung posisi kita sebagai seorang manajer, kita harus memiliki sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang mungkin panjenengan bertanya-tanya, keyakinan kelas itu apa? Apakah sama dengan tata tertib? Nah, kita akan apa sama dengan peraturan? Mari kita belajar bersama-sama. Next, Bu Sofi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemungkinan jawaban Anda semua adalah, oh ya, biar selamat pakai helm. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ketika masa pandemi? Oh, mungkin jawabannya, oh supaya untuk kesehatan, untuk keselamatan, menyelamatkan diri sendiri dari virus. Nah, artinya dengan pertanyaan tadi ada nilai-nilai yang panjenengan yakini. Nah, di antaranya tadi adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai keyakinan. Nah, seperti kalau tidak yakin, panjenengan tidak akan mungkin melaksanakan mau memakai masker, mau memakai helm, dan seterusnya. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan. Misalkan kita tempel di kelas, tata tertib kelas 4B, sret, datang jam 07.00, pulang jam ini, ke kamar mandi begini. Anak-anak tidak meyakini itu, karena anak-anak ya tidak yakin, karena itu peraturan ya sudah peraturan dibuat oleh satu pihak saja. Akhirnya ya dengan mudah mereka melanggar, dan tentunya posisi kita sebagai manajer akan semakin sulit karena banyaknya sesuatu yang dilanggar tadi. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai keyakinan yang ada di dalam aturan yang sudah dibuat tadi? Oh, misalkan nilai kedisiplinan, oh nilai toleransi, nah dan seterusnya. Nah, jadi mereka tidak hanya sebagai tidak takut, nah hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa mereka memahami tujuannya. Tujuannya apa sih teko jam itu? Tujuannya apa sih berseragam lengkap? Mereka tidak tahu kalau kita tidak menggali, tidak bersama-sama menanamkan sebuah keyakinan di dalam diri mereka. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa membuat di kelas masing-masing. Ini mumpung masih awal semester 2, mungkin kemarin panjenengan sudah membuat tata tertib, mungkin mau direvisi, karena keyakinan kelas itu boleh direvisi sewaktu-waktu jika ada sesuatu hal. Nah, ini contohnya. Jadi keyakinan kelas itu ditulis sendiri oleh anak-anak, kemudian ditempel di tempat yang mudah terlihat, sehingga setiap saat anak-anak bisa melihat dan mengecek dan saling mengingatkan antar temannya. Seperti itu. Next, Sofi. Mungkin ini videonya bisa diklik yang sebelumnya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak apa-apa. Oke, nah itu. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas kami. Jadi ada beberapa nilai peduli lingkungan, terus disiplin, ada nilai religius, dan ada nilai toleransi yang sudah disepakati diyakini oleh kelas 4B. Nah, kemudian setelah anak-anak membuat ini, anak-anak juga menandatangani kesepakatan. Nah, jadi tidak hanya sekedar anak-anak membuat saja, ayo apa
nomor 1, 2 dan seterusnya, tapi mereka juga menandatangani kesepakatan. Itu artinya mereka sudah setuju, sudah sepakat dengan apa-apa yang diyakini oleh mereka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilainya, toleransi. Kemudian nah ini yang nilai toleransi nomor 7 sampai ini. Kemudian ada nilai peduli lingkungan. Nah, seperti ini. Oke, itu. Baik, nah ini salah satu contoh dokumentasi keyakinan kelas. Kemudian penandatanganan kesepakatan juga didokumentasikan. Oke, lanjut. Oke. Nah, ayo membuat keyakinan kelas. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan mempraktikkan. Bu Sofi mungkin ditampilkan wordnya. Ini sudah belum. Kos aja. Pembentukan keyakinan kelas. Ini bisa sedikit dibesarkan, Bu Sofi. Oke. Ini sebenarnya saya sudah membuat videonya Bapak Ibu, tapi videonya terlalu panjang selama 2 jam, jadi saya kira nanti kurang efektif. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mau disepakati atau keyakinan yang diyakini. Nah, panjenengan bisa membantu untuk menuliskan di papan tulis atau di kertas yang besar. Lanjut, Bu Sofi. Sudah, nomor 2. Lanjut nomor 2 maksud saya. Ke bawah. Oke. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Tadi sudah. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Misalkan, dilarang berlari di koridor, dilarang terlambat, jangan sampai terlambat. Itu tidak ada di dalam keyakinan kelas, tapi diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, misalkan di bawahnya, Sofi. Nah, berjalanlah di kelas atau koridor, makanlah dan minum dengan duduk. Nah, misalkan seperti itu. Jadi isinya keyakinan kelas tidak seperti peraturan kalau tata tertib. Dilarang apa misalkan tidak, tapi isinya semuanya positif. Kemudian, nah seperti ini. Nah, keyakinan tadi dimasukkan ke nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kalau di kelas saya tadi ada nilai religius, toleransi, peduli lingkungan. Nah, itu dimasukkan ke dalam situ. Nah, kemudian ditulis kembali. Nah, ditulis kembali di daftar, ditulis kembali. Kemudian kalau sudah selesai, ditempelkan di dinding kelas yang mudah terlihat oleh siswa. Nah, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk siswa dalam mengingat dan mengingatkan temannya satu sama lain. Seperti itu. Oke, lanjut Bu Sofi ke PowerPoint yang tadi. Sudah lihat jamnya, Bu Esi? Sudah lihat jamnya? Oke, belum. Oke, belum ternyata. Yang ini tadi sudah membuat keyakinan kelas. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ini mohon maaf karena kemarin itu ketika saya membuat kerangka aksi nyata, kalau ukur keberhasilan budaya positif ini salah satunya adalah Bapak Ibu guru semuanya membuat keyakinan kelas dan didokumentasikan seperti itu. Jadi nanti mungkin mulai minggu depan Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa juga saling sharing dengan saya ataupun Bu Sofi yang mungkin sudah melaksanakan keyakinan kelas. Selanjutnya materi adalah mengenai segitiga restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada hubungannya dengan peran guru sebagai seorang manajer tadi. Ya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah atau kasus yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi lebih ke menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi mereka tertib di kelas, di sekolah itu tidak berdasarkan aturan atau rasa tidak nyaman atau ingin dihargai. Oh, aku kepengen dilihat oleh teman saya, oleh guru saya tak tertib. Tidak seperti itu, tapi lebih ke keyakinan yang sudah mereka yakini sebelumnya. Seperti itu. Lanjut, Bu Sofi. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi, siswa ketika berbuat salah, kita tidak langsung mengejas, kamu itu salah. Tidak seperti itu. Tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga dia bisa menyadari, oh ini saya salah. Restitusi juga memperbaiki hubungan, terutama hubungan antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada siswa, terus bagaimana kalau kamu berbuat salah, kamu harus bagaimana? Oh, saya harus begini. Jadi tidak kita memaksa, oh lah kamu kan sudah salah, ya sudah kamu harus melakukan ini. Nah, tidak seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya minum sebentar ya. Serik. Restitusi itu bersifat fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa, kita fokus untuk menemukan solusi dari kasus yang dialami oleh siswa, bukan pada permasalahannya. Misalkan ada permasalahan siswa terlambat, kita terus mengejar, kenapa kamu terlambat, kenapa seperti ini, kenapa? Kita terus mengejar seperti itu tanpa fokus pada solusinya, itu jangan. Nah, jadi kita fokus untuk menggiring siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Misalkan siswa terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Siapa yang bisa membantu kamu agar kamu tidak terlambat? Nah, misalkan seperti itu. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini disaringkan dari buku yang ditulis oleh Diane Gosen. Lanjut, Bu Sofi. Nah, ini ya mengenai restitusi tadi, bedanya apa dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari hal yang kita lakukan. Restitusi merupakan pilihan. Nah, seperti ini. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak nyaman, tidak enak. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk siswa dalam jangka pendek. Nah, restitusi menguatkan untuk murid sehingga dalam jangka panjang dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, kemudian
Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalkan ada siswa bertengkar, yang satu dirugikan karena berdarah, korban akan dapat keadilan. Nah, kalau konsekuensi, bedanya korban bisa diabaikan, itu konsekuensinya karena kalian berdua bertengkar. Nah, tapi kalau restitusi, nah ini korban mendapatkan ganti. Ganti dalam hal ini bukan ganti berupa uang atau ganti berupa apa, tapi merupakan kesadaran dari pelaku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan, misalkan tepak temanmu yang rusak dan lain sebagainya, dengan cara apa? Mereka mengusahakan seperti itu. Kemudian, oke. Nah ini ya, hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu sifatnya positif. Untuk hukuman, modenya adalah paksaan. Sedangkan netral adalah berupa stimulus, ada stimulusnya, kemudian direspon oleh anak-anak. Tapi kalau positif, kalau restitusi adalah sebuah teori kontrol. Contohnya yang ada di atas. Awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu akan dihukum keliling lapangan. Nah, itu adalah hukuman. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kemudian kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu kerjakan? Nah, seperti itu. Jadi kita lebih ke penawaran kepada anak-anak. Kemudian untuk hukuman ini mendorong untuk menyalahkan diri. Nah, untuk konsekuensi mendorong kepatuhan. Nah, untuk restitusi lebih mendorong ke disiplin positif sehingga anak-anak bisa melakukan disiplin sesuai dengan kesadarannya. Memang tidak mudah, tapi di sini konsep dirinya akan tidak hanya baik, tapi konsep dirinya akan lebih kuat, lebih yakin bahwa saya misalkan tidak terlambat, ya saya tidak terlambat, sudah kuat melekat pada dirinya, seperti itu. Lanjut Bu Sofi. Lanjut. Oke. Nah ini Bapak Ibu, langkah segitiga restitusi atau langkah penyelesaian masalah berdasarkan teori kontrol positif. Yang pertama adalah validasi kebutuhan siswa. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bertanya kepada siswa. Kemudian yang kedua, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kamu bukan satu-satunya orang yang tidak pernah mengerjakan tugas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat. Nah, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita yakini atau kita sepakati? Nilai disiplin dulu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang lebih sukses, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, Bu Sofi. Oke, nah ini contoh praktik restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ini ada 2 anak. Mungkin bisa diklik link YouTube-nya. Bukan saja. Kalau tidak bisa, di kopas. Kita menunggu dulu karena masih loading. Langsung di kopas saja di link YouTube itu bisa.
Nah ini langkah segitiga resolusi yang sudah kami lakukan di kelas. Mungkin bisa di pause dulu Bu Sofi, di pause yang tadi yang kasus yang sebelumnya, yang kasus Bu Sofi, yang maju Bu Sofi, maju ya mundur deh ke sana, ke kanan, menit ke nah ini. Nah ini ada sebuah kasus. Pagi itu di hari Senin yang ceria, siswa kelas 4B mulai masuk ke dalam kelasnya. Seperti biasanya, setiap pagi siswa mendapat giliran untuk melaksanakan piket harian, membersihkan dan merapikan kelas sebelum waktu belajar dimulai. Piket di hari Senin dilaksanakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Aileen, Bima, Iqbal, Aida, dan Alifa. Namun pagi itu Bima tak nampak hadir melaksanakan piket. Beberapa menit kemudian bel masuk berbunyi. Semua siswa berbondong-bondong berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Nampak Bima berlari terengah-engah menuju kelas dan segera ikut berbaris. Lanjut Bu Sofi. Salah. Nah ini awalannya. Nah ini jadi pagi anak-anak itu datang, yang piket-piket, yang tidak piket mungkin bisa menyiapkan pembelajaran atau bermain dulu dengan temannya. Nah seperti ini. Dan ini juga insya Allah juga terjadi di kelas panjenengan. Mas Bima baru. Nah ini siswa dipanggil tersendiri, jadi tidak diflorkan di kelas ya. Terus suaranya kecil. Ya maklum. Iya. Princess gitu masa dibengok-bengok. Aduh ibu. Tahu aja Bu. Ya lah duduk princess. Suaranya Pak Bayu Ibu Rina, Ibu Rizka. Masih.
gawe iki. Lanang ya. Iya lanang. Aku wedok ya. Wedok iki kira-kira umur Nah, ini kasus yang kedua. Aileen lupa membawa tugas karya. tak pikir iku. Aileen lupa membawa tugas karya siswa. Nah, ini waktu itu mendapatkan tugas untuk membawa hasil karya yang layak, tapi dia ternyata tidak Bukan gini ya, membawa. bukan. Ini kasus penyelesaiannya Saya bersih kurang ya wis. Kok cek gak pakai kecil. Terus, saya pas mobil kayak curi-curi pelan-pelan.
kegiatannya itu Satu program juga sama berarti pada saat Oke, ini testimoni dari siswa. Di pause dulu Bu Sofi. Di pause dulu Bu Sofi. Yang tanggapan Bima tadi. Nah ini tanggapan dari Bima. Saya senang Bu Guru tidak memarahi saya karena kesalahan yang saya perbuat. Bu Guru hanya bertanya dan kita menemukan solusi bersama. Saya pun berjanji akan menjadi anak yang lebih disiplin. Nah kemudian yang Aileen. Nah saya senang Bu Putri memberikan kesempatan pada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Bu Putri tidak marah karena kesalahan saya. Dan saya juga berjanji untuk lebih bertanggung jawab ke depannya. Terima kasih Bu Putri. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, langkah restitusi dan posisi guru sebagai kontrol ini sangat bermanfaat sekali untuk menghadapi siswa dan menyelesaikan kasus yang ada pada siswa, sehingga tidak ada lagi istilahnya kalau kita itu biasanya teriak hei, nah tidak ada seperti itu lagi, tapi kita lebih bisa mengendalikan emosi kita kepada siswa. Kita bisa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan atau kasus yang dihadapi siswa. Lanjut Bu Sofi yang bagian pink yang terakhir. Bisa di slide kan? iya Pauli Aduh tampil lagi ya ini ya. Menuju halal 2023. Yang tadi bisa ada kesini. Iya. Ayo kita mulai praktikkan restitusi. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Nanti coba kita analisis bersama bagaimana cara pemecahannya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu Sabrina? Sabrina menjawab, saya sudah mengetahui Pak kalau sepatu itu harus berwarna hitam. Namun saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumah Sabrina itu jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu itu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu itu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Ya Allah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah ini biasanya mbak-mbak polantik ini ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau ada yang mengantarkan ke sekolah, ya sudah, seharian ini kamu tidak usah bersepatu di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas. Kira-kira perilaku Pak Lukman ini manusiawi atau tidak ya Bapak Ibu ya? Tidak manusiawi sekali. Sampai Sabrina seharian tidak mau ke kantin, tidak mau jajan. Dia mengurung diri di kelas karena takut malu karena tidak memakai sepatu. Nah, akhirnya apa yang dialami oleh Sabrina? Apakah Sabrina akan baik-baik saja? Tidak ya. Sabrina di sini mengalami trauma. Nah, trauma yang luar biasa dari apa yang sudah dialaminya dan diperlakukan oleh gurunya seperti itu.
sebagai penghukum. Nah, seharusnya Pak Lukman menempati posisi sebagai seorang manajer. Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya. Kira-kira kalau Pak Lukman berposisi sebagai manajer, apa langkah-langkah apa yang pertama harus dilakukan oleh Pak Lukman? Siapa yang bisa membantu saya? Bu Dina bisa? Oke, silakan Bu Dina. Mungkin bisa ke depan Bu Dina agar terlihat oleh kamera. Kameranya di sana. Menyiksa bumil itu. Seharusnya Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, kenapa Sabrina kok memakai sepatu warna itu? Kamera. Menghadap ke sini Ibu Mil. Bagaimana Pak Lukman seharusnya? Ya? Seharusnya Pak Lukman itu menanyakan kepada Sabrina, kenapa Sabrina kok memakai sepatu dengan warna yang berbeda, tidak sesuai dengan aturan sekolah. Oke, jadi Pak Lukman harus menanyakan dulu, tidak langsung, oh kamu itu salah, kamu harus dihukum. Nah, kemudian apa lagi Bu Dina? Selain menanyakan kenapa sepatunya seperti itu, langkah lagi? Ini kan ada 3 langkah eksekusinya. Ya, kemudian setelah tahu alasannya kenapa Sabrina memakai sepatu warna yang berbeda, Pak Lukman menanyakan, harusnya berarti kamu bagaimana? Apakah besok akan mengulanginya lagi supaya apa ya? Tadi kata-katanya apa ya? Dituntut untuk menemukan solusi supaya besok Sabrina memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Dina, luar biasa sekali. Nah, menuntun Sabrina untuk memberikan solusi dengan apakah di rumah ada yang membantu kamu, membangunkan kamu agar kamu lebih bangun bisa lebih tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti bisa membangkitkan kesadaran siswa untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, Bapak Ibu mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan, silakan Bu Esin. Ini saya punya kasus ya, anak saya itu ya adiknya siapa itu yang bernama Gilang itu Giring ya. Ya. Selama ini dia itu suka apa ya? Tapi tanpa sepengetahuan saya mesti. Dia itu membuat teman-temannya takut, tapi tidak memperlihatkan kalau dia itu takut sama dia. Kemudian juga, iya. Tapi dia nggak kalau misalnya dibilangkan enggak, dianya yang seperti itu. Jadi seperti itu. Misalnya kalau dia memakai pensil temannya yang paling bagus loh, itu kan punya dia. Enggak, ini tadi suruh pakai ke saya gitu. Padahal enggak gitu loh. Terus saya tahunya seperti ini. Siapa yang takut sama Gilang? Dia acung tangan tapi begini. Gini, berarti kan takut gitu ya. Terus dia itu ya sekarang itu gitu ya apa ya? Ke teman-temannya itu supaya nurut sama dia, apa yang dia inginkan. Misalnya dia temannya suruh makan di luar di bawah ya, semuanya harus manut gitu. Itu terus ke anak-anak juga. Kalau dia misalnya saya sadarkan, terus saya suruh minta maaf, dia merasa apa ya? Dia nggak mau direndahkan. Akhirnya dia kan pernah, ini sudah kamu sakiti, ini sudah kamu sakiti, sekarang enggak apa-apa, pokoknya enggak diulang lagi. Tetapi kamu harus minta maaf. Sekarang kamu minta maaf, ayo ke sini. Loh, dianya maunya yang bersalah yang menemui dia. Saya enggak mau. Loh, kamu yang bersalah yang mengajukan tangan itu.
dia tidak mau, akhirnya dia kayak mutab gitu ya, kayak marah. Begitu akhirnya ya sudah, kalau nggak mau, begitu dia marah di luar itu langsung ke anaknya itu langsung gitu main Berisik langsung. iya sampai di depan saya. Nah setelah itu terus banyak banyak orang tua yang merasa bukan protes mengeluhkan perbuatannya si Gilang itu tadi. Terus saya juga bagaimana kalau dipanggil, sudah saya panggil, tetapi orang tuanya itu menangani anaknya itu mesti dengan lemah lembut saja. Jadi anaknya itu nggak boleh ya kalau seperti itu. Jadi gitu aja. Jadi maksud saya gimana ya? Jadi kayaknya kalau dia itu dihalus terus kayak nggak berubah, dan sampai sekarang pun masih tetap seperti itu. Tapi untuk yang ke fisiknya mungkin agak berkurang, tapi untuk senangnya mengendalikan teman-temannya. Tapi dia bisa memberikan fakta, loh bukan saya ini yang menganukan misalnya, loh itu uangnya siapa? Uangnya dia, loh dia Bu yang ngasih ke saya. Padahal enggak, dia yang ngasihkan ke saya, kembalikan. Gitu katanya seperti itu. Bagaimana ini cara mengatasinya mumpung masih di awal, masih tahap masih kelas 1 gitu ya. Iya, maksudnya pembentukannya mungkin jalan keluarnya bagaimana, kemudian kerjasama dengan orang tuanya itu solusinya bagaimana, seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Esin dulu. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya dan cukup membuat pikiran kita ya. Oke, jadi begini Bu Esin, mungkin panjenengan nanti langkah yang pertama panjenengan bisa membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi panjenengan bisa mengajak siswa untuk meyakini hal-hal apa saja yang harus dilakukan di kelas. Oh misalkan rukun dengan teman, kemudian misalkan nilai-nilai yang tadi sudah dikeluhkan oleh wali murid dan seterusnya itu bisa dituliskan di situ. Terutama untuk anak kelas 1. Kalau anak kelas 1 mungkin tidak bisa langsung usul sendiri ya mungkin. Jadi kita yang menggali atau memancing. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas mungkin kita bisa membuat list-list terlebih dahulu. Nah, nanti kita tanyakan ke siswa, apa seperti ini? Oke, seperti ini. Nah, jadi kita sudah menyiapkan list-list terlebih dahulu sebelum melakukan keyakinan kelas agar nanti bahasan kita itu tidak menyebar. Nah, seperti itu. Karena kan anak-anak kan pendapatnya biasanya macam-macam ya. Nah, itu triknya yang pertama. Kemudian yang kedua, anak tersebut mungkin dipanggil secara personal tanpa ada teman satupun. Jadi mungkin ketika pulang atau bagaimana mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Dan mungkin itu tidak butuh waktu, tidak hanya satu kali ya Bu Esin ya. Mungkin beberapa kali panjenengan harus melakukan terapi. Jadi ibaratnya seperti kalau orang sakit itu kan pasti minum obat ya Bu Esin ya. Minum obat itu tidak cukup hanya satu kali untuk menyembuhkan. Jadi kita ibaratnya menjejeli obat atau memberikan terapi kepada anak tersebut itu harus berangsur-angsur dan bertahap seperti itu. Nah selanjutnya tentu saja harus ada kerjasama dari orang tua, karena orang tua di sini juga memegang kendali terhadap sikap anak. Tidak hanya guru di kelas, mungkin di rumahnya dia juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin orang tuanya tidak cross check atau bagaimana. Jadi kerjasama dengan orang tua, mungkin sesekali panjenengan bisa memfoto atau memvideo anak tersebut. Nah, sehingga orang tua nanti bisa ada tindak lanjut juga seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan karena kita di sini sifatnya sharing. Oke, mungkin Bu Ida, silakan Bu Ida. Terima kasih. Hai. Tadi yang disampaikan sama Bu Esi luar biasa ya untuk cerita di kelasnya. Jadi sebenarnya adalah kelebihan anak. Jadi kita melihat suatu masalah itu ada kelebihan dan ada sisi negatif dari siswa.
di mana peserta didik ini sebenarnya memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Tidak mudah bagi kita, bagi orang untuk gimana dia bisa mempengaruhi orang, gimana cara orang nurut sama dia, itu kan gak mudah. Ini sebenarnya dari sisi positifnya dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, tetapi masih dalam konteks yang negatif gitu. Nah pertama tadi betul artinya ada komunikasi dengan orang tua itu pasti. Terus dikomunikasikan bahwa dan jangan ada judgement bahwa wah jadi arek iki nakal, labeling bahwa ini nakal dan nggak akan berubah. Tidak, ini adalah sebuah proses anak belajar untuk menjadi anak yang baik. Maksudnya kan anak ini belajar, mungkin dia menjadi begitu karena dari lingkungan, karena kan anak itu terakhir fitri artinya suci sebenarnya ya. Tetapi karena dari proses yang dia lihat mungkin ada hal yang kurang tepat sehingga dia menjadikan bahwa hal itu benar menurut dia. Nah, insya Allah Bu Esin akan mengarahkan karena sudah ada ilmu pegangan kelas 1 udah panjang. Insya Allah ada ilmu pendekatan, banyak pendekatan, komunikasi dengan orang tua, dan jangan sampai nanti kalau ada laporan nanti dihukum ya. Nah, nanti dia akan tidak belajar dari proses hidupnya bahwa aku yang benarnya harus bagaimana, karena dia sedang berproses untuk menjadi anak yang baik tapi belum tahu caranya seperti apa begitu. Dan doa, karena yang mama membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sedikit sering dari Ida. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bu Ida. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Sampun ke? Next Bu Sofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan semuanya hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, dan bisa tentunya panjenengan terapkan di kelas panjenengan masing-masing untuk menghadapi siswa dan berbagai kasusnya seperti itu. Mungkin sesi